Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, anda semua, pada video kali ini Bapak akan menyampaikan kepada anda semua materi kita, yaitu materi yang keempat tentang ketentuan warisan di dalam Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran tentang ketentuan warisan ini, yang pertama, peserta didik mampu menerapkan ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan sikap adil, amanah dalam kehidupan sehari-hari dalam praktek pembagian warisan. Oke, sekarang kita lihat ke materi. Yang pertama, apa sih itu mawaris? Nah, perlu kita pahami bahwa ilmu mawaris itu kalau di dalam kitab fikihnya sering juga disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Nah, lalu apa itu mawaris? Nah, secara bahasa berasal dari kata warisa yarisu warisan, artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Maka harta itu akan boleh dibagikan kepada ahli waris jika pemilik harta itu meninggal dunia. Nah, secara istilah, mawaris dapat diartikan sebagai proses pengalihan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oke. Nah, mempelajari ilmu mawaris ini adalah semua, hukumnya adalah fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap muslim. Karena ilmu mawaris adalah ilmu yang sangat penting yang harus dipelajari oleh setiap muslim, karena nanti dia akan menjadi bagian daripada orang-orang yang membagikan harta warisan sesuai syariat Islam dari warisan-warisan keluarganya. Baik, yang kedua ada rukun mawaris. Yang pertama namanya al-muwaris. Al-muwaris disebut sebagai pewaris atau orang yang meninggalkan harta. Bisa juga disebut sebagai pemilik harta. Nah, syaratnya pewaris ini harus dinyatakan meninggal dunia, baik secara hakiki, takdiri maupun hukmi. Secara hakiki adalah pewaris meninggal dunia secara bisa dibuktikan. Contohnya, mayitnya disolatkan, mayitnya dikafani, mayitnya dikuburkan dan lain sebagainya. Kelihatan mayitnya. Yang kedua, meninggal takdiri. Nah, ini seperti contoh kasus ketika orang jatuh dari pesawat terbang. Nah, kemudian pesawatnya terbakar, hancur, tidak ditemukan lagi jasad satupun. Nah, jasadnya tidak ditemukan, kemudian tidak dimandikan, kemudian tidak juga dikuburkan. Nah, secara takdir, keselamatan orang itu mungkin 99,0%, sekian persen ya. Sehingga kemungkinan kecil dia untuk hidup, maka dia disebut dengan orang yang sudah meninggal dunia secara takdir. Dan yang ketiga hukmi, yaitu kematian yang harus dibuktikan secara hukum di pengadilan agama. Salah satunya adalah adanya akte kematian. Oke, rukun yang kedua namanya al-waris. Al-waris atau penerima harta warisan, atau kita sering juga kenal dengan sebutan ahli waris. Siapa saja dia? Satu, ahli waris karena nasab, hubungan keturunan atau keluarga, seperti ayah,
ibu, saudara, saudari, kakek, nenek, paman, bibi. Nah, ini namanya keturunan secara nasab. Yang kedua karena perkawinan, itu istri, anak. Nah, ini istri atau suami. Yang ketiga karena memerdekakan budak. Ini terjadi di masa-masa awal peradaban Islam, masa Rasulullah. Yang keempat karena ada hubungan sesama muslim. Ini kasus yang jarang ditemukan, yaitu jika orang Islam tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya bisa diserahkan kepada Baitul Mal, yaitu diberikan kepada sesama muslim. Kemudian dari 4 ahli waris ini, nah ahli waris itu bisa terputus haknya. Contohnya istri, anak, ayah, ibu, kakek, nenek itu bisa terputus warisannya jika satu menjadi budak. Ini dasar firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl 75. Yang kedua, pembunuh yang membunuh, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Contoh, anak membunuh ayah, maka anak tidak boleh mewarisi harta ayah, dan sebaliknya ayah membunuh anak, maka ayah tidak bisa mewarisi harta anaknya. Yang ketiga adalah murtad, keluar dari Islam. Nah, ada 25 golongan ahli waris, itu 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Nah, bisa Anda perhatikan di sini infografis yang Bapak buat. Nah, siapa saja yang laki-laki itu? Suami, ayah, ke atasnya kakek, ada paman, sebapak, ada paman, sebapak dan seibu. Ada anak paman, sebapak dan seibu, ada anak paman, sebapak. Yang kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, dan saudara laki-laki seibu. Kemudian ada anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapak. Kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki. Nah, ini dari golongan ahli waris laki-laki. Nah, perlu diingat jika 25-nya ini masih hidup. Nah, jika masih hidup ke 25-nya, maka yang mendapat warisan cuma 3 orang. Inilah pewaris utama. Siapa dia? Ayah, kemudian suami, kemudian anak laki-laki. Nah, 3 itu. Kita lanjut. Nah, 10 dari golongan pihak perempuan. Siapa saja dia? Istri, ibu, nenek dari bapak, nenek ibu dari ibu. Yang kedua, saudara perempuan sekandung, sebapak, dan seibu. Lanjut, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, perlu kita perhatikan di sini. Jika semua ahli waris yang perempuan ini masih hidup, maka yang mendapatkan warisan cuma 3 orang juga. Istri, ibu, dan anak perempuan. Nah, Anda semua itulah ahli waris dalam Islam. Kita lanjut. Kemudian al-mauruth, itu harta yang diwariskan. Nah, harta yang diwariskan itu ada beberapa syarat sebelum harta itu diwariskan. Yang pertama, dikeluarkan dulu biaya penyelenggaraan jenazah mayit. Nah, dikeluarkan semuanya sampai ya dikuburkan dulu. Kemudian dikeluarkan hutang mayit. Nah, jika dia punya hutang, keluarkan hutangnya dulu. Dan yang ketiga, dikeluarkan wasiatnya. Syarat wasiat itu adalah 1/3 dari harta al-muwaris atau harta pewaris, 1/3-nya. Nah, jika semua ini sudah ditunaikan, maka bolehlah harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Oke, sekarang kita masuk tabel jatah. Nanti bisa Anda lihat di tabel jatah yang Bapak bagikan. Itu adalah bagian masing-masing untuk ahli waris. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah tabel jatahnya. Anak laki-laki jadi asabah
Cucu laki-laki jadi asabah syaratnya terhijab dengan anak laki-laki. Jika anak laki-laki masih ada, maka cucu tidak mendapatkan warisan. Ayah jadi asabah, ketentuannya tidak ada keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian 1/6, jika ada keturunan mayit yang laki-laki, 1/6 ditambah asabah, tidak ada keturunan mayit yang laki-laki, ada keturunan mayit yang perempuan. Ini bisa Anda baca semua nanti di file yang Bapak bagikan. Nah, ini ketentuan limbah warisan. Nah, sekarang yang perlu benar kita pahami adalah bagaimana cara membagi warisan tersebut. Nah, ini yang penting. Ada langkah-langkah dalam membagi warisan. Nah, yang pertama, identifikasi ahli waris dulu. Yang kedua, periksa hak sebelum pembagian. Itu wasiatnya, utangnya, biaya pengurusan jenazah, dan lain-lainnya. Kemudian gunakan aturan sesuai dengan tabel warisan yang Bapak bagikan. Oke, kita masuk contoh ya. Untuk kasus Bapak Fulan meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 100 juta. Biaya untuk pengurusan mayat untuk 4 juta. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut jika ahli warisnya adalah istri, ibu, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Oke, kita sesuaikan dengan identifikasi langkah-langkah tadi. Yang pertama, identifikasi ahli waris coret yang tidak dapat. Nah, dari yang 4 ini, adakah yang tidak dapat? Ini dapat semua. Istri dapat karena ahli waris utama, ibu juga dapat, anak laki-laki juga dapat, 2 anak perempuan juga dapat. Maka tidak ada yang perlu dicoret, berarti ahli warisnya semuanya dapat. Nah, contoh nih, kalau Pak tambahkan di sini nenek, apakah nenek dapat? Enggak. Kenapa? Karena nenek terhalang oleh ibu, maka nenek dicoret. Oke. Kemudian setelah mengidentifikasi, kemudian keluarkan biaya peninggalan jenazahnya tadi dulu. Adakah biaya peninggalan? Adakah hutang piutang peninggalan jenazah? Kemudian wasiat, rupanya ada. Apa itu peninggalan jenazah? Sebanyak 4 juta. Berarti 100 dikurang 4 juta sama dengan 96 juta. Nah, setelah itu baru kita identifikasi ahli warisnya. Istri dapat 1/8 sesuai dengan tabel, ibu mendapatkan 1/6 sesuai dengan tabel karena ada anak laki-laki menjadi asabah, mendapat sisa, anak perempuan juga mendapatkan sisa. Ketentuannya bagaimana? 2/1, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, sekarang kita cari. Nah, tadi bagiannya sudah kita tentukan, 1/8 kali 96, ini sisa harta. Maka istri dapat 12 juta. Kemudian ibu 1/6 kali 96 mendapat 16 juta. Sisa harta ini untuk anak. Berapa sisa hartanya? 68 juta. Nah, lalu ketentuannya bagaimana? 2/1. Maka kita gunakan rumus perbandingan. Nah, rumus perbandingan seperti yang ada di depan nih. 1 anak laki 2 bagian, 2 anak perempuan 1 bagian, kali 2 sama dengan 4. Total bagian 2 tambah 2 sama dengan 4. Nilainya adalah 68 dibagi 4. Nah, kemudian anak laki-laki 68 bagi 4 dapat 17 juta. Maka anak laki-laki mendapatkan 1 kali 2 kali 17 karena 2/1, maka 2 kali 17 mendapat 34 juta. Kemudian anak perempuan 1 kali 17 dapat 17. Berarti 1 anak laki-laki dapat 34 juta, 1 anak perempuan dapat 17 juta. Maka anak laki-laki yang pertama tadi dapat 34, anak perempuan yang pertama dapat 17, anak perempuan yang kedua juga dapat 17. Maka kalau kita hitung semuanya, maka cukup totalnya menjadi 96 juta. Ini hasil akhirnya. 12 tambah 16 tambah 34 tambah 17 tambah 17 hasilnya 96 juta. Maka habis
agak selesai. Maka itulah pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, Anda semua nanti bisa scan QR ini adalah tugas Anda menyelesaikan studi kasus yang dapat siapkan untuk Anda semua. Mudah-mudahan jika Anda mengerti, dan jika Anda kurang mengerti, Anda bisa mengulang kembali video ini. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan video pendek ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.